Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Septiana Saraswati dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Apa kabar semua? Saya harap dalam keadaan baik-baik saja, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Oke, dalam micro teaching kali ini saya akan membahas tentang kekongruenan. Adapun kompetensi dasar yang saya ambil yaitu kompetensi dasar 3.6 dengan indikator yaitu menjelaskan syarat kekongruenan antar bangun datar. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan syarat kekongruenan bangun datar dengan benar. Kita akan membahas tentang kekongruenan. Nah, untuk membahas kekongruenan, kita akan menggunakan dua kegiatan, yaitu kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Kita mulai dengan kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama, kita akan mengidentifikasi dua benda itu kongruen atau tidak. Untuk kegiatan pertama, saya menyajikan dua animasi yang akan kita perhatikan bersama-sama dan kita akan menarik kesimpulannya bersama-sama. Nah, animasinya yang pertama yaitu tentang benda yang kongruen dan animasi yang kedua tentang benda yang tidak kongruen. Untuk animasi yang pertama, itu ada dua anak melemparkan bumerang dengan bentuk yang sama. Ternyata saat di udara, dia menyatu dengan bumerangnya saling berhimpit karena dia bentuknya yang sama tadi. Itu dikatakan kongruen. Kemudian yang kedua, animasi tidak kongruen, melemparkan dua bumerang dengan bentuk berbeda. Ternyata saat di udara dia tidak saling berhimpit. Nah, dari animasi tadi kita dapat pertanyaan, mengapa dua benda itu dikatakan kongruen? Nah, menurut animasi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dua benda itu dikatakan kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Seperti di animasi yang pertama, yaitu bumerangnya ukuran dan bentuknya sama. Nah, setelah paham kegiatan pertama, kita masuk kegiatan kedua, yaitu kita akan menemukan syarat dua bangun datar kongruen. Nah, untuk kegiatan yang kedua juga disajikan beberapa animasi, kemudian kita akan menarik kesimpulannya. Nah, untuk animasi yang pertama yaitu ada dua bangun datar yang kongruen. Di sini ada bangun datar persegi panjang yang berwarna biru dan berwarna merah. Nah, di sini kita dekatkan persegi panjangnya. Saat didekatkan, ternyata sisi-sisinya itu saling berhimpit. Nah, kalau dia saling berhimpit, berarti menandakan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Karena kita tahu persegi panjang itu besar sudutnya, yaitu setiap sudutnya 90 derajat. Nah, kemudian di sini ada dua bangun datar yang tidak kongruen. Di sini ada dua persegi panjang, dia tidak kongruen. Padahal kita tahu bahwa persegi panjang itu sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Lalu mengapa dia tidak kongruen? Coba kita perhatikan. Nah, saat didekatkan, ternyata sisi-sisinya tidak saling berhimpit. Nah, berarti dia tidak kongruen karena sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak sama panjang karena dia tidak saling berhimpit. Kemudian di sini ada bangun yang kongruen. Kenapa dia dikatakan kongruen? Padahal posisi bangunnya itu berbeda. Nah, untuk melihat dia kongruen atau tidak, maka salah satu bangunnya kita rotasikan. Nah, setelah kita rotasikan, kita dapat seperti ini, baru kita dekatkan. Nah, saat didekatkan, ternyata sisi-sisinya itu saling berhimpit, sudut-sudutnya juga saling berhimpit. Artinya, sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Kemudian di sini tidak kongruen. Nah, coba kita rotasikan dulu. Nah, di sini kita rotasikan, kita dapat seperti ini. Kemudian kita dekatkan. Saat didekatkan, ternyata walaupun panjang sisinya sama, ternyata dia tidak berhimpit karena sudut-sudut yang bersesuaiannya tidak sama besar. Nah, dari animasi tadi, kita dapat menarik kesimpulan syarat dua bangun datar dikatakan kongruen. Kenapa? Nah, berarti yang pertama syaratnya harus sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Itu syarat kekongruenan dua bangun datar. Coba kita pasangkan
trapesium yang ini dengan yang ini. Nah, ternyata dia kongruen. Kemudian segitiga dengan segitiga kongruen. Kemudian belah ketupat dengan belah ketupat kongruen. Kemudian trapesium yang hijau dengan yang ini juga kongruen. Nah, kemudian kita ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini ada dua trapesium, yaitu ABCD dan JKLM. Kita lihat apakah dia kongruen atau tidak dengan menerapkan dua syarat yang tadi. Nah, yang pertama syaratnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya kita cari dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut J. Coba perhatikan gambar. Nah, ternyata besar sudut A juga sama dengan besar sudut J. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut K. Coba lihat. Nah, ternyata besarnya sama. Kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut L. Ternyata besarnya juga sama. Kemudian sudut yang terakhir yaitu sudut D bersesuaian dengan sudut M. Ternyata besarnya juga sama. Artinya syarat kekongruenan yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar itu terpenuhi. Kita mulai dengan syarat yang kedua, itu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan gambar, kita akan mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, yang pertama sisi AB itu bersesuaian dengan sisi JK. Nah, ternyata saat digambar, AB itu panjangnya sama dengan JK, karena dia di situ ada tanda sama panjang. Kemudian BC bersesuaian dengan KL. Ternyata di gambar BC dan KL itu panjangnya sama-sama 3 cm. Berarti BC sama dengan KL. Kemudian CD itu sama dengan LM. Perhatikan di gambar, ternyata panjangnya juga sama karena di situ ada tanda sama panjang. Kemudian DA itu bersesuaian dengan MJ. Nah, DA 5 cm, MJ juga 5 cm, berarti DA sama dengan MJ. Nah, ternyata syarat yang kedua juga terpenuhi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa ABCD dan JKLM itu kongruen karena memenuhi dua syarat kekongruenan. Atau dapat kita tulis seperti ini, ABCD kongruen dengan JKLM karena dua syarat kekongruenan terpenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, untuk melihat pemahaman kita, maka di sini disajikan soal latihan ada dua, yaitu kita diminta menunjukkan apakah dua bangun datar ini kongruen atau tidak. Nah, di sini ada segi 5 dan soal yang kedua ada trapesium. Nah, untuk menunjukkan bangun datar ini kongruen atau tidak, kita gunakan syarat kekongruenan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.